Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbati wa tasya arwahahum bisyuhudi 'azamati wa hayya asrarahum lihamli abai ma'rifati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-'alimul hakim. Rabbi shalli wa sallim ala rasulika min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, para ibu-ibu jamaah rutin kitab Nashaikhul Ibad sampun rampung melaksanakan sholat tasbih, sholat hajat ya, rutinan setiap Rabu pertama setiap bulan ya. Mugi-mugi diterami dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Niki pun jam 9 ya napa nek ditutup pamon nggih. Ya jam 09.00 mboten. Terus ngaos kedik mawon nggih. Sepatus tetep angsal ilmune istiqomah nggih tetep jalan nggih sak oleh-oleh mawon niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yasir wa a'in. Halaman 243. Kalau wingi tasik nggih memang nasihatnya panjang niki terputus di tengah Maqalah 23 nih. Salisatu wal ishrun. Halaman 243 baris nomor 4 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saking nasihati sinten iki kalau ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa ra'aitu jami'al birr. Ini baris nomor 4. Wa ra'aitu jami'al birri falam ini dengas. Wa ra'aitu lan ningali ingsun Sayyidina Umar jami'al birra ing sekabehane kebagusan, kebaikan. Saya melihat, kata Sayyidina Umar, seluruh kebaikan sudah pernah saya lihat. Macam-macam kebaikan lah, mulai dari rajin ibadah, rajin sedekah misalnya. Iku kan sedaya kebaikan. Sayyidina Umar pun ningali niku. Bahkan beliau menyaksikan dan belajar langsung kepada Kanjeng Nabi. Maka seluruh kebaikan itu saya sudah lihat semuanya. Falam ara mongko ora ningali ingsun biron ing kebagusan, kebaikan yang afdola lebih bagus, lebih utama minan nasihah, yang lebih bagus dan lebih utama daripada nasihat ya, pitutur. Ini dimaknani pitutur, tapi secara arti
lafadz memang bisa dimaknani pitutur, tapi secara makna nasihat niku mengharap kebaikan. Mengharap kebaikan pada diri sendiri maupun ngarep-ngarep kebaikan kepada orang lain. Itu nasihat. Iya utawi nasihat iku as-sidqu fil amali, adalah temen bener jujur fil amali di ing dalam amal. Jadi intinya yang dinasihatkan dengan yang diamalkan sama. Yang mengajak pada kebaikan sama. Idealnya begitu, yang ngajak pada kebaikan orangnya ya baik. Jangan sampai yang mengajak pada kebaikan justru dia pelaku maksiat misalnya, naudzubillah. Itu kan boten tembus, tidak jujur, tidak benar, boten temen. Umpami menganjurkan rajin ibadah tapi dia maksiat, minum khamr misalnya, atau zina, mencuri dan lain-lain gitu. Tapi kalau yang memberi nasihat itu hanya istilahnya mboten pelaku maksiat dosa besar, misalnya dia hanya sebagai manusia, kan ya ada salahnya, ya ada kekurangannya, mboten enten tiyang niku ingkang sampurna. Asalkan dia sendiri itu memang minimal bukan pelaku dosa besar, kata para ulama ya semua orang bisa memberi nasihat. Wal biru lan utawi kebagusan, kebaikan iku nau'ani, ada dua macam, dua warna. Silatun, yang pertama adalah silatun nepung, artinya memberian. Wa ma'rufun, dan ma'ruf niku berbuat baik, bagusi, yang lebih tinggi, diapii luweh ngapii niku ma'rufun. Fasilatun mongko utawi nepung atau memberi yang sifatnya itu memberi orang lain, pihak lain. Ikut tabarru'un gawe karena Allah bibadlil mali, kelawan nyerahke arto, badlul mal, membelanjakan hartanya karena Allah. Pertama dari kata silat itu. Lah membelanjakan harta karena Allah ini kan banyak, nanti bisa dibedakan menjadi sedekah, wakaf, infak, berdonasi, misalnya menjadi donatur. Intinya mengeluarkan harta atau membelanjakan harta. Itu kebaikan, bentuk-bentuk kebaikan macamnya itu. Nanti dari mengeluarkan harta dibagi lagi. Ada zakat, ada infak, sedekah dan macam-macam. Fil jihati ing dalam pira-pira arah al mahmudati kang terpuji, tapi membelanjakan harta ini pasti yang baik, yang bukan yang mendukung kemaksiatan misalnya, ya, membangun tempat karaoke, ya bukan itu. Tapi untuk sesuatu yang terpuji menurut agama. Bi ghairi iwadin, kelawan tanpa ijolan matlubin kang den suprih, ya, yang dicari. Artinya dia tidak mengharap balasan atau berharap kembalian. Makanya kalau ada orang sedekah
1 juta ngarep-ngarep nanti diganti Gusti Allah 10 juta ini katanya misalnya. Karena kebaikan itu akan minimal diganjar 10 kali lipat. Ya ini ku keliru ya. Kalau seperti itu orang akan bersedekah itu hanya untuk transaksi supaya dapat apa itu namanya bunga dalam tanda kutip balasan yang di dunia. Niku mboten. Yang benar nggih sedekah niku pun lillahi taala. Saya mengharap pahalanya dari Allah, terserah kapan dalam bentuk apa pun niku terserah Gusti Allah. Yang penting saya sedekah, saya wakaf, saya infak, pun selesai. Dan ini yang nanti justru balasan di akhirat tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan besarnya, banyaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Jubilatil qulub dan watekake dijadikan al-qulubu apa pira-pira ati ala hubbi itu hati itu cinta suka man ahsana ilaiha pada orang-orang yang berbuat kepadanya, berbuat baik ya, keapian, kebagusan sapa man ilaiha marang kulub wa bughdilan sengit man asa ilaiha kang gawe Allah sapa man ilaiha marang kulub. Kata Nabi, hati itu memang dijadikan karakternya itu suka pada yang berbuat baik. Hati kita itu cinta pada hal-hal yang baik. Sing baik menurut nopo? Menurut agama. Menurut syariat. Hati kita itu pasti senang. Hati kita diajak sholat, diajak ngaji, ini ku pasti senang. Itu sudah karakter asli. Hati itu senang diajak sholat, diajak ibadah. Nah, tapi aku kok bosen nggih, ngaji terus. Yang bosen itu nafsunya. Nek atine asline marem, tumut pengajian, tumut sholawatan, barzanjian, yasinan. Ini kok asline atine marem. Wa bughdi man asa ilaihi lan ilaiha hati itu benci pada yang berbuat jahat kepada dia, kepada hati itu. Nah, berbuat jahat itu apa? Ya, bukan hanya tersinggung karena perbuatan, tapi juga hati itu kalau diajak maksiat, diajak berbuat dosa, niku asline protes. Atine nangis nek istilah napa? Tiang-tiang sepuh atine niku nangis. Nafsune sing seneng. Nah, nek dibuat maksiat, nafsune sing terus kurang. Tapi atine niku asline nangis. Pamila tiang-tiang sing napa niki? Itu napa? Preman misalnya ngoten ya. Niku nek diwawancarai ten TV napa ten acara napa niku kan selalu mengatakan setiap berbuat keburukan, berbuat apa itu sebetulnya hati nuraninya itu menangis. Ya ini karena memang hadis Kanjeng Nabi, hati itu karakternya suka, ya, aslinya niku seneng kali sing api-api, sing sae-sae, yang bagus-bagus. Fafil birri mongko iku tetep ing dalem birri bagusi ridho nas wonten ridhone menungso. Wa fit taqwa ing dalem takwa ridhollahi taala ada keridhaan Allah. Kita kalau berbuat baik, berbuat kesaenan, tiang menungso niki mesti seneng. Kalau panjenengan rajin maringi tanggane
ngewewehi jangan apa wewehan jajan mesti seneng ridho nas. Wa fit taqwa ridallahu taala. Kalau ingin dapat ridhonya Allah rasa takwa. Jadi kunci hablum minallah niku takwa. Nah, kuncinya hablum minan nas itu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Wa man jama'aha bainahuma sapane wong niku ngumpulake bainahuma antarane ridho nas wa ridallah faqad tamat mongko tamat ya menika tamat itu sempurna sa'adatuhu apa keberuntungannya begjone niku keberuntungan ke apa ya nggih kebahagiaan wa ammat lan sempurna nikmatahu apa nikmate wong niku wau. Kalau dia bisa mengumpulkan ini baik kepada manusia dan baik kepada Allah. Baik kepada Allah itu artinya nggih takwa, maka sebetulnya orang itu sudah paripurna, selesai. Nikmat-nikmatnya itu sudah paling notok. Wal ma'rufu lan utawi ma'ruf iku nawani enten kalih nggih macem qaulun yaitu berupa ucapan wa amalun lan amal. Terus ma'ruf sing biasa kula panjenengan terkenal amar ma'ruf misalnya nahi mungkar. Dan mriki dijelaskan ma'ruf niku ada dua jenis, yakni berupa ucapan, yang kedua berupa amal. Fal qaul yang berupa ucapan huwa tibul kalam adalah ucapan yang apa niki? Bagusi omongan niku. Kata-katanya selalu baik. Boten kasar. Enak didengar misalnya kata. Wa husnul bisyir lan bagusi ajre paraupan. Artinya pribadinya husnul bisyir pribadi yang baik. Wa tawaddudu bitajmili lan demen. Bitajmili kelawan bagusake alqaul pengucap. Ya intinya kata-katanya bagus, orangnya ramah, meseman, gitu. Itu ma'ruf dalam hal qaul, ucapan. Sehingga itu masih satu sisi. Wal amalu lan utawi ma'ruf di dalam amal. Wa badlul jahi, yaitu nyerahake pangkat. Nah ini sudah lebih sulit daripada sekedar qaul. Mungkin kalau kata-kata kita semua mungkin masih gampang lah untuk mengatur, membiasakan mungkin masih bisa. Tapi niki ma'ruf dalam hal perbuatan niki mulai agak berat. Badlul jahi menanggalkan jabatan. Ataupun kalau meninggalkan jabatan niku tiangnya memang sudah berhak atau mendapat jabatan tapi tidak diambil. Bukan yang merebut jabatan. Sudah dapat tapi malah ditinggalkan. Katakan diserahkan ke orang lain yang menurut beliau lebih pantes misalnya ngoten. Wal i'anatu bin nafsi fin naibah, yaitu menolong kelawan awake dirinya itu menolong fin naibah ing dalam musibah. Ada orang kena musibah dia tolong. Musibah napa mawon nggih. Musibah yang kecil sampai musibah yang besar, ada kesulitan dia membantu. Nah ini dua hal ini
Nanti bisa bercabang kemana-mana, menyerahkan pangkat, apa niki menolong orang yang kena musibah ini macam-macam. Maka ma'ruf di dalam amal ini jelas lebih berat daripada ma'ruf di dalam qaul, ucapan. Jadi dulu ada orang soleh di Irak pada masa dinasti Abbasiyah niku. Niku suatu ketika beliau ini orang soleh ini mau bangun memperbaiki rumah. Dia orang kaya yang kebetulan soleh memperbaiki rumahnya. Lah dulu ada pangkalan napa niki tukang niku pekerja kuli bangunan nggih. Tukang bangunan nih. Terus sampai saat niki ten Timur Tengah niku ada pangkalan pekerja kasar atau kuli bangunan. Sampai saat niki tasik wonten. Jadi beliau mereka itu yang punya kemampuan bangun rumah tidak selalu ikut mandor atau ikut developer mboten. Tapi dia bisa datang ke pangkalan. Kalau ada pangkalan ojek, nah ini kan nggih masing-masing pribadi. Akhirnya orang soleh ini mendatangi pangkalan kuli bangunan itu untuk cari tukang. Karena mau memperbaiki rumahnya. Dicari-cari ketemu kira-kira kan bebas milih. Saya mau memperbaiki rumah ini. Tawar-menawar, harganya berapa? Sak menten. Berapa hari? Sekian hari. Sampai akhirnya si orang soleh ini memilih anak muda, tasik enom, wajahnya terang, kurus, ngoten. Tapi kok ketokane anak sing menarik, ngoten. Tiyang niki nek soleh kan biasanya saling connect. Akhirnya anak muda ini yang dipilih deal-dealan harganya berapa? Ya 2 hari 3 hari nanti ongkosnya sekian per hari. Oke. Si anak muda yang kelihatannya soleh ini minta, tapi ada syaratnya, saya itu kalau bangun rumah nanti ketika adzan saya harus segera ke masjid. Nggih siap, Bun. Berangkat ke rumahnya orang ini yang orang kaya nih. Pada saat bangun sendirian karena hanya renovasi sedikit, tapi lumayan butuh 1 hari. Ternyata hasilnya itu dilihat jauh lebih bagus daripada tukang-tukang pada umumnya. Sangat bagus, bahkan sampai gak umum. Kok apik ya? Padahal digarap sendiri. Lalu sudah selesai dibayar, maghrib selesai dibayar, biasa. Suatu ketika si orang soleh ini kepingin memperbaiki lagi rumahnya, ada yang diperbaiki lagi. Datang lagi ke pangkalan tukang tadi, pangkalan kuli bangunan. Ketemu lagi dengan anak muda itu tadi, dia lagi baca Quran. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Oh, Bapak lagi. Nggih. Kenapa, Pak? Mau memperbaiki rumah? Iya. Seperti kemarin? Iya, seperti kemarin, seperti yang minggu lalu. Kita deal lagi. Akhirnya diperbaiki lagi, memperbaikinya agak berat. Bangun atap ngeten-ngeten. Ternyata tidak sampai sore selesai bangunannya. Dan bagus hasilnya. Heran, kok apik ya? Anaknya soleh, kalau azan langsung ke masjid, sempat baca Quran. Akhirnya berapa 3 hari, orang ini semakin tertarik orang soleh pada anak muda ini. Ini kok arek iki antik gitu ya. Ngerjakno gak ketok ngerjakno bangunan, tapi bangunannya mari dan hasilnya apik. Dicari lagi ke pangkalan tukang.
Ternyata tidak ketemu, ditanya ke teman-temannya. Loh Pak, anak muda yang biasanya di sini niku di mana? Kok tidak ada? Anak muda yang mana? Yang kurus agak putih ini warnanya. Oh iya, itu kalau ke sini, kalau ke Pangkalan sini, dia setiap hari Sabtu. Selain hari Sabtu tidak ke sini. Loh, di mana? Nggak tahu, tempat tinggalnya di sana. Oh iya. Ternyata didatangi lagi sama orang soleh ini hari Sabtu, tidak ada anak muda itu. Sabtu depannya. Loh, gak ono maneh. Jadi ini dino Sabtu. Akhirnya tanya alamatnya. Kira-kira dia itu tinggalnya di mana? Di sana, di tengah gurun. Ada gubuk. Oh iya, didatangi di situ, diparani. Ternyata di rumah gubuk itu omah yang terpencil di tengah-tengah gurun. Tidak ada tetangga, tidak ada apa-apa. Tanya, sulit mencari. Katanya orang-orang, itu rumah gubuk, itu rumahnya seorang wanita tua yang dia cuma ibadah di situ. Oh ya, tapi ada, lurus saja lewat padang pasir. Akhirnya ketemu. Assalamualaikum, rumahnya kecil sekali. Waalaikumsalam, ada yang nyaut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kok nggak ada yang buka. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab. Tapi suaranya pelan. Boleh saya masuk? Silakan. Begitu masuk, ternyata orang ini melihat anak muda itu terbaring, sakit. Loh, kok wajahnya pucet? Terus tiang lorong lemes, pucet. Terus, loh, nak, sampai ini kenapa? Saya sakit Pak. Loh, kamu tidak punya keluarga? Terus di dalam rumah itu ada makam ternyata. Nah ini makamnya siapa? Ini makamnya guru saya. Bunyai siapa ngoten itu disebut fulana. Oh berarti yang disebut gubuknya nenek tua ya ini yang meninggal nih, yang di dalam rumah itu ada kuburannya. Nah terus nak kamu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa, sudah lemes. Walah ditangisi sampean, lemes sudah ditangisi. Kamu ada hajat apa? Kamu badanmu sudah panas lemes. Iya, saya ada hajat. Kalau jenengan misalnya kerso, saya mau minta tolong. Nggih, minta tolong apa? Besok jenengan datang ke sini di waktu duha. Datang ke sini di waktu duha, nanti saya itu meninggal. Besok saya sudah meninggal. Loh, sampai kata. Tambah nangis ini bapak ini. Nah terus, ya nanti cuma tolong jenengan ramut jenazah saya, mandikan, kafani, sholat, kuburkan di samping guru saya ini. Di sini juga, dimakamkan di sini. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, selesai jenengan merawat jenazah saya, nanti baju saya ini di balik kerahnya ini, di kerah belakang ini ada benda, sampean ambil. Nanti sampean kasihkan ke Raja Harun al-Rasyid. Itu jadi zaman dinasti Abbasiyah. Raja yang terkenal Harun al-Rasyid. Oh iya. Sudah selesai, bapaknya pulang. Dan betul pagi-pagi habis subuh langsung menuju ke rumah gubuk itu. Dan ternyata benar, anak itu sudah meninggal, anak muda itu. Menangis ini bapak, Masya Allah. Anak ini tahu kalau dia itu mau mati. Terus akhirnya dirawat, disolati dan sebagainya, dikubur. Masih nggak percaya, kok ono ya orang seperti ini, orang soleh. Dia ini wali berarti, si enom tapi wis dadi wali. Terus eling, lho iya pesannya kurang siji. Mengambil dibalik kerah bajunya.
Akhirnya dicari bajunya tadi yang dilepas, ternyata di balik kerah baju ini ada kantong kecil dari kain. Nah, oh berarti kantong, dibuka, kantong itu berisi batu mutiara, warnanya merah dan pokoknya istimewa, tidak bisa dijelaskan. Ono batu permata kayak begini. Yo, kok duwe tekondi. Tapi pesannya digengken maringaken ten Raja Harun al-Rasyid yang waktu itu khalifah dinasti Abbasiyah kelima. Ya, akhirnya ini pesan wasiat disampaikan. Datanglah ke istana Raja Harun al-Rasyid, tidak boleh masuk sama pas pampresnya itu, sama tentaranya tidak boleh. Ya, akhirnya tidak boleh masuk, ditunggu di luar. Sampai Harun al-Rasyid itu ada acara pergi keluar, nah baru merepet. Begitu pintu dibuka, Harun al-Rasyid mau pergi keluar kota, minggir semua. Ini orang soleh ini yang bawa intan batu permata tadi, mepet, langsung berteriak. Woi, Raja Harun al-Rasyid, woi Raja Harun al-Rasyid, siapa teriak-teriak itu? Woi Raja, dikerubung sama pasukan, dia ngacung-ngacungkan begini, diacungkan batu permatanya. Ini lihat ini ya Raja Harun, saya mau balikkan ini. Begitu ditoleh, loh batu. Ditampani sama Raja Harun al-Rasyid, langsung Raja Harun al-Rasyid ini semaput. Sambil jerit nangis semaput. Loh. Akhirnya si orang soleh ini ditangkap sama pasukan. Wah, garai presiden pingsan ini kan ya perkara. Akhirnya singkatnya dibawa ke istana. Setelah sadar Raja Harun al-Rasyid langsung nyari, di mana tadi bapak yang bawa intan permata ini? Di penjara pak. Bawa sini keluar. Pak, sampean dapat batu permata ini dari mana? Oh, saya ini dapat dari anak muda tukang bangunan. Tukang bangunan? Iya, dia tukang bangunan. Kemarin meninggal. Nangis lagi Harun al-Rasyid. Pingsan lagi, semaput lagi. Akhirnya ditunggu bangun, baru Harun al-Rasyid cerita. Bapak tahu siapa anak itu? Saya enggak tahu. Nah, terus bapak kok disuruh ini? Ya saya terkesan saja sama anak soleh itu. Saya diwasiati dia meninggal, suruh nganter ke jenengan. Pak, sini, duduk sini sebelah saya. Anak itu adalah anak saya, kata Harun al-Rasyid. Jadi anak yang meninggal itu adalah putra mahkota sebenarnya. Anak saya itu. Itu anak saya. Coba saya panggilkan ibunya. Lalu dipanggilkan ibunya. Nah, karena raja dulu itu istrinya kan banyak. Dipanggilkan salah satu istrinya, cantik, solehah, dan ditunjukkan batu permata. Sama istrinya langsung jerit, langsung pingsan. Akhirnya ini ada apa sebetulnya? Akhirnya cerita Raja al-Rasyid. Sebenarnya begini Pak. Pada saat saya itu diangkat menjadi raja khalifah dinasti Abbasiyah kelima, anak saya ini langsung pamit sama saya, sama ibunya. Bapak ibu, saya pamit dari tempat ini, dari istana ini. Loh kenapa? Ya karena bapak sudah jadi presiden, saya tidak mau ikut-ikutan ngurusi jabatan. Gitu. Nanti saya akan repot, saya hanya ingin cari ilmu, saya hanya ingin cari bekal untuk akhirat saya. Awalnya tidak disetujui sama ibunya nangis. Tapi ditenangkan sama Raja Harun al-Rasyid, sudahlah anakmu ini cinta ilmu, cinta sama ulama. Dia senangannya kumpul sama ulama. Akhirnya dia mengembara. Saya niat untuk mengembara, berguru pada banyak ulama-ulama. Lah dikasih bekal batu intan permata itu tadi. Batu intan permata itu
Dipeseni sama ibunya, bawalah ini, nak. Nanti kalau kamu di tengah jalan tidak punya uang, butuh uang, ya ini kamu jual. Insya Allah cukup. Karena nilainya itu 10.000 dinar ternyata batu intan itu. Miliaran lah kalau zaman sekarang. Ternyata sampai mati tidak pernah dijual itu. Itu tetap disimpan, bahkan dia mati, batu permatanya suruh kembalikan. Jadi anak itu meninggalkan istana, jabatan putra mahkota demi untuk mendekat kepada Allah. Dia mengguru ke banyak guru-guru tasawuf, kepada para sufi, kepada para wali. Terakhir berguru kepada seorang wanita sufi di tengah padang gurun, yaitu yang itu sudah jadi gurunya, kemudian mati di situ, dia ingin dikubur di situ. Akhirnya dari cerita ini, si orang soleh ini berkata kepada Harun al-Rasyid, anak panjenengan itu tidak pernah khutbah, tidak pernah pidato, tidak pernah ya gampangannya ngisi pengajian, tapi cerita hidupnya itu dari awal sampai akhir hayatnya penuh dengan mau'idhah hasanah. Jadi orang itu kalau baik, orang itu soleh, tidak perlu harus khutbah, harus ceramah, perjalanan hidupnya itu sudah penuh dengan mau'idhah. Bagi orang yang ingin mengambil hikmah dan mengambil kebaikan. Nah, itu. Jadi al-badlul jahi di sini itu berat memang, meninggalkan jabatan ini bukan gampang. Tapi kalau bisa melakukan, ya berarti ulo panjenengan sudah jadi wali mungkin ya. Setengah wali lah kalau enggak. Wal i'anatu binafsi finna ibah, yaitu menolong orang yang terkena musibah. Sekecil apapun, artinya bukan hanya orang. Kita masih ingat ada cerita seorang pelacur itu bisa taubat kemudian jadi wali hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan, menolong makhluk Allah, menolong sesama manusia yang kesulitan dapat musibah, itu juga sebuah kemakrufan ya, kebaikan yang luar biasa. Wallahu alam bissawab. Ngeten tok mawon pun 9:30 ya. Karena tadi mulainya jam 9, ngapunten. Ya, insyaallah dilajengaken pertemuan berikutnya, mugi-mugi enten manfaati, enten nuri, enten sirine datang manah kula jenengan. Nyuwun ngapunten ingkang kathah menawi wonten lepat kula. Monggo sami-sami kirim Fatihah dumateng guru-guru kita. Jamas mutar ilal muntaha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum jami'an al-Fatihah.